Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali, masih terkait dengan properti pada CSS. Dan untuk video kali ini kita akan bahas mengenai properti transition pada CSS. Dengan menggunakan properti transition, kita dapat mengatur efek perpindahan nilai dari properti CSS ke properti CSS yang lain. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah punya file pertemuan 29.html dan style 29.css. Dan style 29.css ini sudah saya koneksikan dengan file pertemuan 29.html menggunakan tag link. Selanjutnya di bagian body, di sini saya sudah punya div dengan nama kelas kotak. Nanti, kotak ini akan kita gunakan sebagai latihan yang terkait dengan properti transition. Baik, sebelum kita bahas mengenai properti transition, kita akan berikan style default dulu untuk kelas kotak ini. Ya, kita akan menentukan lebar dan tinggi dari kotak ini. Di style 29 dari CSS, selektornya adalah kelas kotak. Ya, titik kotak. Pertama, di sini saya akan berikan properti width untuk menentukan lebar dari kotak ini, yaitu 300 pixel. Lalu untuk tinggi dari kotak ini, saya berikan 50 pixel. Kemudian, supaya kelihatan nanti bahwa ini adalah kotak, kita tambahkan properti background color. Untuk warna backgroundnya saya kasih orange. Kemudian di sini saya tambahkan lagi satu properti margin. Untuk marginnya, saya isi 100 pixel. Nah, untuk menulis properti margin seperti ini, maka komposisinya itu 100 pixel. Atas dan bawah 100 pixel, kiri dan kanan 100 pixel. Oke, sampai di sini saya rasa tidak ada masalah dengan properti CSS ini. Ya, kita akan jalankan pertemuan 29.html. Di sini, kita bisa langsung saja buka Google Chrome dari pertemuan sebelumnya dan ganti angka 8-nya menjadi angka 9. Ya, di sini saya sudah punya pertemuan 29.html dan sudah dijalankan di Google Chrome. Nah, di sini kita sudah punya kotaknya, lebarnya 300 pixel, kemudian tingginya 50 pixel, kemudian margin komposisinya itu 100 pixel. Nah, selanjutnya ada 4 properti yang akan kita bahas di video ini yang terkait dengan transition. Pertama, itu ada transition duration. Properti ini menentukan durasi dari sebuah transisi. Anggaplah di sini saya isi dengan 1 second. Jadi satuannya adalah detik, lalu titik koma. Ada 4 properti yang akan kita bahas di video ini yang terkait dengan transition pada CSS. Nah, properti yang pertama yang akan kita bahas yaitu properti transition duration. Jadi, properti ini menentukan durasi dari sebuah transisi. Nilainya adalah satuan detik. Anggaplah di sini saya isi dengan 1 second. Durasi dari transisi ini 1 detik. Nah, sampai di sini kita akan lihat dulu hasilnya di web browser. Ini kalau saya refresh, ini belum ada perubahan apapun. Ya, untuk menjalankan properti transition pada CSS, itu kita butuh yang namanya Studio Pass.
Di sini, kita kembali ke file CSS-nya. Mengenai studio class, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kelasnya adalah kotak. Lalu studio class-nya ini titik 2. Kelasnya adalah hover. Anggaplah di sini, ketika di hover, maka lebar dari kotak ini akan bertambah sebanyak 900 pixel. Itu ketika di hover ya. Oke, saya refresh dulu web browsernya. Saya hover kotak ini, maka dia akan bertambah sebanyak 900 pixel. Dan efek perpindahan nilai properti ini dari 300 ke 900 pixel itu akan dilakukan secara bertahap. Nah, ini yang saya sebut dengan perpindahan nilai properti CSS ke properti CSS yang lain. Yang awalnya dari 300, ketika di hover, maka akan bertambah sebanyak 900 pixel. Dan perpindahan transisi ini itu akan dilakukan secara bertahap dengan durasi 1 detik. Nah, kalau misalkan saya hapus dari properti transition duration, ini saya hapus. Saya kembali ke web browser, saya refresh. Nah, ketika saya hover, maka perpindahan nilai properti ini dari 300 ke 900 pixel itu akan dilakukan secara tiba-tiba, tanpa adanya efek transisi. Jadi ini fungsi dari transition duration. Ini saya Ctrl Z untuk menentukan durasi dari perpindahan nilai properti CSS. Itu ketika di hover. Nah, properti selanjutnya, transition property. Seperti ini, itu akan menentukan properti CSS yang mana yang akan diberikan efek transisi. Apakah lebar dari kotak ini, apakah tingginya, warna background-nya, atau margin-nya. Jadi, kalau di sini saya isi misalkan margin, maka yang terkena efek transisi itu cuma di bagian margin. Nah, tinggal di sini ketika di hover, maka margin dari kotak ini itu akan digeser. Anggaplah di sini, margin left itu ketika di hover, dari kiri, dia akan pindah sebanyak 300 pixel. Titik koma. Sekali lagi, yang terkena efek transition itu adalah di bagian margin. Tepatnya margin left. Oke, kembali ke browser, ini saya refresh. Saya hover. Nah, untuk lebar dari elemen ini, itu tidak terkena efek transition. Ya, yang terkena efek transition di sini itu di bagian margin. Atau ini kita ganti ya. Yang terkena efek transition itu adalah tinggi dari kotak ini. Jadi, di sini saya isi dengan T. Tinggal di sini, height-nya ketika di hover, maka tinggi dari kotak ini akan bertambah sebanyak 300 pixel. Oke. Kita kembali ke web browser. Ini saya refresh. Saya hover. Nah, sekali lagi, yang terkena efek transisi itu tinggi dari kotak ini. Lebarnya itu akan dilakukan seketika karena tidak terkena efek transition. Jadi, kembali lagi saya jelaskan bahwa transition property itu menentukan properti dari CSS yang akan kita berikan efek transisi. Nah, jika kita ingin semua dari properti CSS di sini terkena efek transition, maka di sini kita bisa ganti nilainya di all. Nah, semua properti CSS akan diberikan efek transition. Ketika di hover dari warna oranye, maka akan berubah ke warna kuning. Oke, kita cek lagi, saya refresh, kemudian di hover. Nah, ya, jadi 3 properti CSS yang terkena efek transition, walaupun di sini nilainya adalah all,
Tapi, pada saat di hover, cuma 3 properti yang kita deklarasikan, yaitu lebar, tinggi, dan background. Nah, properti selanjutnya adalah transition delay. Properti ini itu menentukan delay dari sebuah transition. Jadi nilainya adalah satuan detik. Kalau misalkan di sini saya isi 2 second, jadi tunggu dulu 2 detik, baru transisi ini akan dijalankan. Oke, ini kembali ke browser. Kalau saya refresh, ketika saya hover, kita tunggu dulu 2 detik, baru transisinya akan dijalankan. Jadi itu untuk transition delay, untuk menentukan penundaan dari sebuah transition. Nah, untuk yang hovernya, ini saya sisakan untuk lebarnya, ya, height dan background colornya ini saya hapus. Jadi cuma satu properti CSS yang terkena efek transition, yaitu lebar dari kotak tersebut. Oke, saya refresh lagi, saya hover, tunggu dulu 2 detik, baru transisinya dijalankan. Kemudian, ini untuk precision delay-nya saya ubah menjadi 0.9. Oke, selanjutnya ada properti transition timing function. Properti ini berfungsi untuk menentukan bagaimana efek transisi dijalankan. Ada beberapa nilai di sini yang bisa kita isi. Misalnya di sini saya isi is, ya. Efek transisi ini itu dimulai dengan pelan, kemudian dipercepat, dan kembali pelan di akhir. Jadi ini merupakan nilai default dari transition timing function. Kalau saya refresh, nah ini sama, ya. Kita ingin mengubah nilai dari transition timing function ini, teman-teman kan bisa coba salah satu dari nilai properti transition timing function ini. Pertama tadi ada is, lalu is in, lalu is in out, dan yang terakhir ada is out. Is, efek transisi mulai pelan, kemudian percepat, dan kembali pelan di akhir. Kemudian ada is in, efek transisi dimulai dengan pelan, kemudian dipercepat hingga akhir proses. Lalu ada is in out, efek transisi dimulai dengan pelan, kemudian dipercepat, dan kembali pelan di akhir proses. Jadi ini mirip dengan efek is, tetapi tidak sedramatis dengan efek is. Lalu yang terakhir ada is out, jadi efek transisi dimulai dengan cepat, kemudian diperlambat hingga akhir proses. Ini akan kita coba salah satunya. Coba is in out, kita refresh browsernya, ini saya hover. Jadi, efek transisi dimulai dengan pelan, kemudian dipercepat, dan kembali pelan di akhir proses. Jadi, itu merupakan nilai dari transition timing function. Nah, yang terakhir, kita bisa meningkat penulisan dari properti transition ini. Ini saya komentari, ya, saya blok, saya komentari seperti ini, control slice. Nah, sekarang tidak ada efek transisi. Ini kalau saya kembali refresh, nah ini tidak ada efek transisi. Kita akan coba meningkat penulisan dari properti transition ini. Untuk meningkat dari penulisan properti transition, itu cukup kita gunakan properti yang namanya transition. Nah, kemudian kita bisa menyimpan beberapa nilai di sini, termasuk nilai transition duration, transition property, transition delay, dan transition timing function. Nah, nilai pertama di sini itu transition duration. 1 second, lalu spasi, kemudian transition property. Saya isi dengan all, lalu spasi, kemudian transisi delay, 0.9 second, lalu spasi, dan yang terakhir itu nilai dari properti transition timing function,
tadi nilai defaultnya adalah is ya. Oke, sampai di sini. Jika kita kembali ke web browser, ini saya refresh. Sekarang saya hover. Nah, jadi efek transisinya itu sama halnya ketika kita menggunakan atau menulis satu persatu dari properti transition. Jadi, ini kita cuma mengikat dari penulisan properti transition. Nah, untuk yang is, karena defaultnya adalah is, jadi walaupun tidak ditulis seperti ini, itu with defaultnya tetap is. Jadi, walaupun tidak dicantumkan untuk nilai properti transition time function. Kemudian, untuk yang all, default dari transition property itu adalah off. Jadi, ini walaupun tidak diketik seperti ini, itu sudah defaultnya adalah all, kecuali kita hanya ingin menentukan salah satu dari properti yang akan kita berikan transition. Oke, sampai di sini saya refresh lagi. Saya hover. Nah, efek yang kita dapatkan sama ketika kita menulis properti transition seperti ini. Atau jika kita tidak ingin menentukan delay dari sebuah transition, ini bisa kita hapus. Jadi cukup seperti ini. Transition 1 second. Oke, saya refresh. Soalnya hover. Atau ini bisa kita ubah ketika di hover. Ini ada property transform. Coba ini kasih nilai rotate 45 derajat. Oke, saya refresh. Nah, ini saya ganti juga. Jadi 200 pixel. Nah, ini juga 200 pixel. Oke, saya hover. Kemudian saya tambahkan di sini. Ketika di hover, margin left geser dari kiri sebanyak 200 pixel. Itu ketika di hover. Nah, karena di sini kita tidak menentukan transition propertinya, jadi itu defaultnya adalah all. Saya refresh lagi, saya hover. Nah, dia akan bergeser sebanyak 200 pixel. Coba kita tambahkan di sini 300. Nah, saya refresh, kita hover. Nah, jadi kotaknya akan bergeser sebanyak 300 pixel dari kiri. Nah, jadi itu mengenai properti transition pada CSS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.